Baik, Bapak Ibu Guru, di sini kita akan coba bahas tentang soal kompetensi profesional yang saya dapatkan dari salah satu tryout ya, linknya ada di kolom deskripsi. Silakan kalau mau coba dulu, silakan dikerjakan tryoutnya. Kalau sudah, baik kita akan lanjut pembahasan dari masing-masing soalnya. Soal nomor 31 tentang kompetensi profesional, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 24 hari. Oke, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 4 hari. Jika ingin menyelesaikan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak berapa orang. Nah, yang ditanya adalah tambahan pekerja ya. Oke, berarti gini, ada hari, ada orang. Biasanya kalau yang berkaitan dengan hari dan orang, dalam pekerjaan itu pasti perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada 24 hari katanya nih, 24 hari oleh 30 orang. Setelah 10 hari bekerja, berarti saya kurangi 10. Oke, jadi tinggal 14 hari lagi. Normalnya oleh 30 orang. Tapi karena katanya terhenti selama 4 hari, berarti kita kurangi lagi 4 hari. Artinya selama 4 hari ini tidak dikerjakan sama sekali. Sisa 10 hari. Nah, harusnya 10 hari ini harus tetap selesai dalam waktu yang harusnya 14 hari oleh 30 orang. Ya, 14 hari oleh 30 orang. Tapi karena ada 10 hari, sisanya berarti orangnya harus lebih banyak dong. Nah, katakanlah di sini P. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita kali lurus. Oke, ini kali. Jadi 14 saya kali dengan 30 sama dengan 10 saya kali dengan P. Nah, ini coret ya. Jadi 14 kali 3, 42 sama dengan P. Nah, P ini adalah total pekerjanya. Yang diminta kan tambahan. Berarti tambahannya adalah, tinggal dikurangin ya. 42 dikurangi 30. Sama dengan 12 orang. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lain dalam mengerjakan ini. Biasanya saya menggunakan istilahnya rencana sama dengan realisasi. Nah, rencananya itu dia 30 orang selama 24 hari. Gitu kan? Tapi realisasinya, 10 hari pertama itu oleh 30 orang kan? Kemudian, hari selanjutnya itu kan 24 dikurangin 10 dikurangin 4 kan? Dikali oleh siapa? Dikali oleh sekian orang, sehingga yang kanan hasilnya harus sama dengan yang sebelah kiri. Gitu kan? 30 kali 24, 720. 30 kali 10, 300. 24 kurang 10, 14. Kurangi 4, 10 ya berarti ya. 10 kali P jadi 10P. Nolnya saya coret semua, satu-satu ya. Jadi 72, ini 30, ini P gitu kan. 72, 30 pindah ke kiri. Jadi 72 dikurangi 30, jadi 42 kan. Nah, 42 sama dengan P. Sama ya. Nah, selanjutnya kita kurangin seperti yang tadi. Nah, ini saya menggunakan rencana dan sama dengan realisasi. Bisa juga menggunakan yang sebelah sini. Oke, silakan Bapak Ibu Guru mungkin punya cara lain. Bisa dikomentari di kolom komentar. Baik, kita lanjut soal nomor 32. Diketahui rata-rata suatu data adalah 45 dan jangkauannya adalah 60. Setiap datum dikali 6/5 kemudian ditambah dengan 5. Nilai rata-rata dan jangkauan yang barunya berapa? Nah, jadi ada aturannya untuk ukuran pemusatan data seperti rata-rata, X bar ya. Rata-rata itu min ya, kemudian median, modus, kuartil, desil, itu dia dikenai operasi tambah kurang kali bagi. Jadi untuk ukuran pemusatan data, itu dia dikenai operasi keempat operasi ini. Tapi, untuk ukuran penyebaran data, seperti jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, kemudian varian, simpangan baku, itu hanya dikenai operasi kali dan bagi saja. Maka, kita punya di sini rata-ratanya 45 ya, 45. Rata-rata pertama 45 ya, ada X-bar-nya ya. Nah, kemudian setelah dikalikan dengan 6/5, kemudian ditambah dengan 5, hasilnya jadi berapa? Kita pun punya jangkauan nanti ya. Nah, ini rata-rata kedua, berarti dikenai operasi perkalian dan juga penyebelahan. Jadi 45 dikali 6/5, karena dikali 6/5 katanya ya, kemudian ditambah dengan 5. Jadi 45 dikali 6/5, hasilnya sama dengan 45 bisa dicoret dengan 5 ya. Jadi 9 kali 6, 54. Ditambah 5 jadi 59. Dengan jangkauannya 60 awalnya. Karena jangkauan termasuk ukuran penyebaran data, maka hanya dikenai operasi perkalian atau pembagian saja. Jadi jangkauan yang kedua, 60 dikali 6/5 aja. Hasilnya sama dengan 60 dibagi 5 kan 12 ya. 12 kali 6 dia 72. Maka hasilnya 59 dan 72. Yang D. Begitu ya. Jadi catatan ini tolong diperhatikan.
Saya lanjut nomor 33. Jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 1 min X sama dengan 11. Nah, yang diminta jumlah akar-akar. Oke, kebetulan jumlah akar-akar. Jadi, saya buat seperti ini. 5 pangkat X plus 1 saya pecah, jadi 5 dikali 5 pangkat X. Oke, kemudian ditambah dengan 5 pangkat 1 min X, itu kan jadinya 5 per 5 pangkat X sama dengan 11. Semuanya saya kali dengan 5 pangkat X. Oke. Sekali dengan 5 pangkat X, biar nanti di sini nggak ada 5 pangkat X ya. Jadi hasilnya nanti 5 dikali 5 pangkat X kuadrat. 11-nya pindah ke kiri ya, jadi min 11. Karena dikali 5X, 5 pangkat X, jadi 11 dikali 5 pangkat X. Ditambah dengan 5, sama dengan 0. Sama seperti persamaan kuadrat ya. Ini jadi A, misalkan kita misalkan variabel A, jadi 5A kuadrat. Dikurangin 11A ditambah 5 sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalkan saya tulis jadi 5A kuadrat min 11A ditambah 5 sama dengan 0. Maka saya punya yang namanya perkalian ya. Jadi A1 dikali dengan A2. Sama dengan apa rumusnya? C per A ya. C-nya 5, A-nya 1, berarti 5 per 5. Kenapa saya buat perkalian? Karena kalau perkalian nanti pangkatnya jadi penjumlahan. Nah, ini A1-nya bisa saya tulis 5 pangkat X1, A2-nya saya tulis 5 pangkat X2. Sama dengan 5 per 5 kan 1 ya? Oke, maka ini bisa saya tuliskan 5 pangkat X1 ditambah X2. Betul kan ya? Jadi 5 pangkat X1 ditambah X2. Oke, karena kalau perkalian pangkatnya ditambahkan. Kemudian yang 1 ini kita buat jadi pangkat 0, 5-nya. Nah, karena basisnya udah sama-sama 5, maka kita mainkan pangkatnya aja. X1 ditambah X2 ya sama dengan 0. Karena yang diminta jumlah akar-akar, ya akar-akarnya X1 dan X2. X1 tambah X2 hasilnya 0. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Oke. Kalau Bapak Ibu guru punya cara, silakan taruh di kolom komentar. Kita lanjut. Nomor 34. Masih tentang eksponen. Ya, ini persamaan eksponen 8 pangkat X plus 2. Akar pangkat 3. Wah, ini 8 kan 2 pangkat 3 ya. Langsung kita buat jadi basis 2. 2 pangkat X plus 2. Karena 8 ya 2 pangkat 3 kan. Pangkat 3. Karena akar pangkat sepertiga berarti. Nah, gitu kan. Sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. Karena di bawah naikin ke atas jadi pangkat min 5. Oke, ini coret ya. Jadi tinggal mainkan pangkatnya aja. Jadi X plus 2 sama dengan min 5 dikali 2 min X. Jadinya X plus 2 sama dengan min 10 plus 5X. 12 sama dengan 4X, maka kita punya X-nya 3. Oke, X sama dengan 3, karena yang ditanya ini, maka 8 untuk X sama dengan 3 ya, tadi kita dapat ya. Maka 8 dikali 3 dikurangin 3 kuadrat, sama dengan 24 dikurangin 9, sama dengan 15. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjutkan ya, ini minus 5 ya. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan nomor 35. Oke, untuk nomor 35, jika koefisien pencet ya. Nah, nomor 35 katanya jika koefisien dari X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 5 pada ekspansi ini ya adalah 7560, maka nilai A-nya berapa? Nah, ketentuannya gini. Kalau untuk yang 3 suku, itu ada ketentuan lain. Biasanya kan kalau yang 2 suku kita bisa ya pakai kombinasi. Untuk yang 3 suku, begini aturannya. Jadi kalau saya punya, saya ganti warnanya ya. Nah, jadi kalau saya punya di sini A plus B plus C pangkat N. Nah, gitu kan. Maka nanti koefisien dari A pangkat, katakanlah P, kemudian B pangkat Q, C pangkat R. Itu adalah N P Q R, di mana A-nya pangkat P, B-nya pangkat Q, C-nya pangkat R. Nah, untuk pengoperasian ini, penulisannya jadi gini dia. N faktorial, P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Sama seperti permutasi dengan unsur yang sama. Gitu ya.
Nah, ini pun sama, kita lakukan hal yang sama dalam mengerjakan soal yang dimaksud. Saya kotakin dulu ya. Oke, soalnya katanya 3 pangkat X min AY plus Z sama dengan 10. Itu kita pengen cari yang X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 5. Berarti N-nya adalah 10, ininya 3, 2, 5. Oh ya, dengan ketentuan P plus Q plus R-nya itu sama dengan N ya. Jadi, P plus Q plus R itu sama dengan N. Nah, jadi di sininya 3 pangkat X pangkat 3 min AY kuadrat Z pangkat 5. Oke. 10 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 5 faktorial. Oke, ini 3 pangkat 3 jadi 27 ya. Jadi 27 X pangkat 3 A kuadrat Y kuadrat Z pangkat 5. Jadinya 10, 9, 8, 7, 6 faktorial per 3 faktorial kan 6, 2 faktorial 2, 5 faktorial ntar kita coret ya. Ini coret sama ini, 6-nya juga coret, 8 juga coret, jadi 4 ya. Dikali 27 A kuadrat X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 5. Ini udah sama kan ya dengan yang diminta di soal. Oke, berarti semua yang ada di sebelah sini haruslah hasilnya 7560. Maka ini 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 27 A kuadrat. Nilai ini hasilnya sama dengan 7560. Oke, saya tuliskan sebelah sini. Jadi 7560 itu sama dengan 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 27 dikali A kuadrat. Nah, ini saya bagi dengan 4 dulu nih. Nolnya juga bisa dicoret dulu ya. Nolnya coret sama ini. Nah, terus kemudian 756 saya coret dengan 4 ya. Coret dengan 4. Ini hasilnya 1889 ya. Sama dengan 9 kali 7 kali 27 dikali A kuadrat. 189 bisa dibagi 9 ya. Coret sama 9 hasilnya 21 sama dengan 7 kali 27 kali A kuadrat. 21 sama 7 bisa dicoret, jadi 3 sama dengan 27 A kuadrat. 3 sama 27 bisa dicoret, jadi 1 sama dengan 9 A kuadrat. Jadi 1/9 sama dengan A kuadrat. Maka A-nya sama dengan 1/3. Oke, jawabannya yang B. Oke, saya rasa itu dia. Saya lanjutkan ya. Nomor 36. Nah, diketahui 5 seberaturan TABCD dengan ABCD-nya adalah persegi panjang dengan panjang rusuk 4 cm. TA-nya 6 cm. Jika jarak titik C ke AT adalah jarak titik C ke AT bukan jika ya, jarak maksudnya. Jarak C ke AT. Kayak gini dia. Ini ada limas nih. Ya, limas TABCD, rusuk tegaknya dia 6. Ini 6, kemudian rusuk alasnya 4. Kemudian yang diminta jarak C ke AT. Nah, ini jaraknya. Oke. Maka bisa saya buat garis bantu. Ini dia AC. AC-nya berapa? AC 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Dimana di sini katakanlah O. Berarti di sini 2 akar 2. Ini 2 akar 2. TO-nya adalah, karena ini 6. 6 itu kan bisa saya tulis 2 kali 3. 2 kali 3 itu 2 akar 9 ya. Nah, maka TO-nya adalah 2 akar 9, ininya 2 akar 2 pada segitiga TOC, maka TO bisa ketemu. Pasti TO itu adalah ya TO sama dengan 2, karena semuanya 2 semua ya, ini 2 akar 9, ini 2 akar 2. Karena miring yang diketahui, maka akarnya adalah 9 dikurangin 2, jadi TO-nya 2 akar 7. Nah, teknik penghitungan seperti ini tanpa menggunakan Pitagoras sudah pernah saya bahas di video saya tentang teknik menentukan trik cepat dalam menentukan triple Pitagoras yang angkanya rumit gitu ya. Sudah saya bahas. Silakan Bapak Ibu guru kalau mau mempelajari ada di video saya. Silakan dicek ya.
Kemudian kita akan mencari C, katakanlah di sini C aksen. Nah, berarti kita gunakan perbandingan luas. Perbandingan luas. Dimana alas kali tingginya, alasnya untuk alas AT ya, jadi AT dikali dengan tingginya C aksen, kita bagi 2, itu sama dengan alasnya AC dikali dengan tingginya TO per 2. Nah, AT-nya ada ya, 6 ya, berarti 6 dikali C aksen per 2. Oh, 2-nya bisa kita coret langsung ya. Nah, ini 2 coret langsung aja ya. Kemudian di sininya sama dengan AC-nya 4 akar 2 tadi kita punya, TO-nya tadi 2 akar 7. Nah, kemudian 6 bisa kita coret dengan 4. Ini jadi 2, ini jadi 3. Jadinya C aksen sama dengan 2 akar 2 kali 2 akar 7, berarti 4 akar 14. Kita bagi 3. Jadinya 4/3 akar 14. Ada yang D jawabannya. Oke, C aksen itu adalah jarak dari C ke AT. Oke, saya lanjutkan ya, berikutnya nomor 37. Turunan pertama fungsi sin 3x kuadrat. Nah, sebenarnya ini kayaknya soalnya salah ketik ya. Mungkin penulisan yang benarnya begini dia. Fx sama dengan sin 3x kuadrat. Nah, maknanya beda ya. Kalau ini yang kuadrat adalah sudutnya. Kalau kuadratnya di luar, berarti itu si sinnya yang kuadrat. Atau ini bisa kita tuliskan jadi gini dia. Sin kuadrat 3x. Oke, kenapa? Karena kalau yang ini hasilnya nih ya, turunan yang ini adalah f aksen x sama dengan turunannya itu dia turunan dari si trigonometrinya, sinnya itu berapa turunannya? Jadi cos kan? Jadi cos 3x kuadrat. Kemudian kita turunkan juga si sudutnya. Sudutnya kan 3x kuadrat atau 9x kuadrat. Turunan dari 9x kuadrat itu adalah 18x. Jadi dikali 18x. Sedangkan untuk jawaban ini dia nggak ada di soalnya. Maka menurut saya penulisannya ada sedikit salah ketik mungkin ya ini ya. Mungkin yang harus yang tepatnya seperti ini. Jadi bentuk yang diminta adalah sin kuadrat 3x. Nah, kalau ini dia bisa baru ketemu jawabannya ya. F aksen x itu kalau bentuk persamaan trigonometri kayak gini. Kalau saya punya fx, tentuannya ya. Kalau saya punya y sama dengan sin pangkat n fx, maka y aksennya adalah, atau turunan pertamanya adalah pakai PTS. PTS itu adalah pangkat trigono sudut. Oke, jadi y aksen sama dengan pangkatnya adalah n, maka kita mainkan yang punya pangkat dulu. Jadinya n dikali sin pangkat n-1, sininya fx. Ini baru p. Kemudian T itu trigono. Trigono itu artinya sin fx-nya. Pangkatnya kan tadi udah kita mainkan. Sekarang tinggal turunan dari sin fx. Turunan dari sin fx itu adalah cos fx. Cos fx. Ini adalah T. Kemudian S-nya. S-nya adalah sudutnya. Turunan dari sudut adalah f aksen x. Ini adalah S. Maka fx untuk fx sama dengan sin kuadrat 3x ke f aksen x-nya adalah pangkatnya dulu, jadi 2 kali sin 3x gitu ya. Ini baru pangkat. Sekarang trigononya, turunan dari sin adalah cos, berarti cos 3x. Kemudian turunan sudutnya turunannya 3. Nah, gitu ya. Kemudian kita tahu untuk sin sudut ganda bentuknya kan 2 sin cos ya. Nah, ini bisa saya tuliskan jadi sin 2A. Ini kan 2 sin A cos A. Maka saya tulis jadi sin 2A. Sin 2 kali A, berarti sin 6X kali 3. Atau penulisan lainnya f aksen X-nya sama dengan 3 kali sin 6X. Oke, semoga penjelasannya tidak terlalu rasa keburu-buru ya. Jadi, ingat sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Oke. Jadi f aksen X sama dengan 3 sin 6X. Jawabannya yang D. Jadi kalau misalkan ini kemungkinan ada keliru pengetikan ya. Kalau ini diturunkan hasilnya 18X cos 3X kuadrat. Nggak ada di jawabannya. Nah, mungkin pengetikan yang benernya seperti ini. Oke.
Mungkin atau kalau ada keliru silakan bisa di komentari di bawah untuk diberikan pelurusan maksudnya bisa diluruskan. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 38, fx sama dengan 2x plus 1. Fok x plus 1 sama dengan min 2x kuadrat min 4x min 1. Nilai dari g min 2. Saya mulai dari pertanyaan g min 2. Berarti gimana caranya biar dapat g min 2? Kita punya fok di sini katanya f gx plus 1. Ya kan, tulisan begitu ya. Sama dengan min 2x kuadrat min 4x min 1. Kemudian, biar jadi min 2, maka x-nya harus berapa? X-nya harus min 3 dong. Ya enggak? Maka saya punya f dalam kurung g min 3 plus 1 sama dengan min 2 min 3 kuadrat min 4 dikali min 3 min 1. Gitu ya. Ini kan jadinya f g min 2. Dapatlah kita si pertanyaan kita kan ya. F g min 2. B-nya min 2 dikali 9 kuadrat. Jadi, 9 kuadrat. 3 kuadrat kan 9 ya. Jadi min 18 plus 12 min 1. Jadinya minus 7 ya. Ini sama dengan min 7. Jadi, F G min 2 sama dengan min 7. Nah, penulisan ini bisa kita tuliskan ulang kalau kita tahu gini ya. Jadi, kalau saya punya fx sama dengan y, nah ini bisa saya tulis dalam bentuk inverse. Jadi, f inverse y sama dengan x. Oke. Maka ini pun sama. Jadi, saya tuliskan jadi f inverse min 7 sama dengan g min 2. Ini kita punyanya fx. Kita harus cari f inverse-nya. F inverse-nya adalah f inverse x itu sama dengan x min 1 per 2. Jadi kalau ada fx sama dengan ax plus b, maka f inverse x-nya itu sama dengan x min b per a. Gitu ya. Jadi x min 1 per 2. Kita substitusikan aja di sini. Karena ini min 7, maka hasilnya jadi min 7 min 1 per 2 sama dengan g min 2. Min 8 per 2 min 4. Jadi g min 2-nya sama dengan min 4. Nah, jawabannya ada yang B. Oke, itu dia cara mengerjakan versi saya. Silakan Bapak Ibu Guru sekali lagi kalau punya cara yang lebih mudah atau cara yang sekiranya saya sih enaknya pakai cara ini gitu. Nah, silakan. Saya senang sekali kalau misalkan banyak cara di kolom komentar yang dituliskan. Jadi semakin banyak kita punya alternatif penyelesaian. Sebagai guru kan memang harus punya cara atau alternatif penyelesaian yang banyak ya, sehingga siswanya bisa memilih nanti mana yang paling mudah untuk digunakan. Nomor 39, diketahui titik ABC katanya ya segaris dengan A-nya min 2,13, B-nya 6,1. Jika AC banding CB-nya 1 banding 3. Nah, gini dia. Nggak apa-apa lah ya, ini nggak apa gini. AC banding CB-nya 1 banding 3. Oh, berarti gini. Ininya 1, C ke B-nya 3. Nah, ini saya ngerjainnya pakai vektor aja ya. Jadi, kalau 3 titik segaris, kalau misalkan pembagian kayak begini ya, jadi perbandingan kalau ada 3 titik yang segaris, mendapatkan perbandingannya seperti ini, saya biasanya pakai cara ini dia. A dikali 3, kali 11 ininya, itu kan, dan yang B-nya sekali ke 1. Terlalu licin, sorry. Nah, gitu ya, B-nya dikali 1. Untuk dapatin si C itu adalah 3A, 3 kali A tadi ya, ditambah 1 kali B, per 3 tambah 1. Nah, itu kan 3 kali A. A-nya itu adalah min 2, 13. Min 2, 13. Ditambah 1 kali, atau satunya nggak usah saya tulis ya. Kali B-nya 6, 1. Nah, nggak boleh, tulis aja. Dibagi dengan 4. Jadinya min 6, 39. Ditambah 61 per 4. Min 6 tambah 6 kan 0 ya. 39 tambah 1, 40. Jadi 0, 40 per 4. Hasilnya sama dengan 0, 10.
Ini C-nya. Nah, ada jawabannya ya, yang C. Mantap tuh kan. Oke, saya lanjutkan nomor 40. Ini mohon maaf kalau misalkan agak sedikit berantakan. Nomor 40. Umur Pak Bayu 20 tahun lebih tua dari Askia. Umur Bu Mira 6 tahun lebih muda dari Pak Bayu. Jika jumlah umur Pak Bayu, Mira, dan Askia 119 tahun, maka jumlah umur Askia dan Bu Mira. Oke, yang pertama katanya Pak Bayu itu 20 tahun lebih tua dari Askia. Berarti B sama dengan A plus 28. Yang kedua, katanya Ibu Mira 6 tahun lebih muda dari Pak Bayu. Berarti B itu sama dengan, artinya kan kalau Bu Mira 6 tahun lebih muda, artinya M ditambah 6 ya. M ditambah 6. Kalau ini, ini bisa saling substitusi nanti ya. Oke, yang ketiga, ini B ini kesini bisa. Oke, yang ketiga adalah B, Pak Bayu plus Mira plus Askia sama dengan 119 tahun. Oke, saya substitusikan aja deh ya, 1 ke 2, kemudian 1 ke 3. Nah, jadi saya dapat di sini A plus 28 sama dengan M plus 6. Atau jadinya A min M sama dengan, atau M min A aja biar positif ya. M min A sama dengan 22 berarti ya. 22. Yang ini kita punya, jadi A plus 28 ganti ke sini ya. Jadinya A tambah A, 2A plus 28. Jadi 2A plus M plus 28 sama dengan 119. Jadi kita punya di sini 2A plus M sama dengan 119 dikurangi 28 itu 90 ya? Ya, 91 ya. Betul kan, 91. Ya, ini M-nya bisa kita kurangin. M-nya coret ya. Min A, min 2A jadi min 3A. Sama dengan 91 dikurangin 22. 9 tinggal 8. Sorry, bukan 9 ini, harusnya 81 ya. Coba saya hitung dulu ya, bentar ya. 119 dikurangi 28, hampir salah ya. 111, oh benar 91. Kemudian 91 dikurangi 22. 91 dikurangi 22. Ini jadinya 9 ya, dikurangin ini 8. 6, oh ya 69 berarti minus 69. 6 minus 69 dibagi dengan minus 3A, jadi A-nya sama dengan 23. A-nya 23 tahun, maka M-nya berapa tahun? Karena tadi kan M dikurangi A 22. Berarti artinya si M itu adalah 22 ditambah 23, 45 berarti kan? Nah, yang diminta adalah M tambah A. M tambah A sama dengan 23 tambah 45, 68 tahun. Ya, yang B. Nah, saya rasa ini bisa lah ya, tinggal substitusi aja, tinggal ketelitian menghitung bilangan-bilangan yang ada di sini. Oke, sampai 40 dulu. Silakan nanti untuk nomor selanjutnya bisa dicek di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel BKM. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.